Jadi payung besar masalahnya itu adalah perubahan iklim gitu, perubahan iklim. Dan ini soal serius, bukan soal main-main gitu. Ada kalanya nanti uang tidak ada gunanya gitu loh. Ya bisa jadi 15-30 tahun ke depan gitu. Jagung menjadi barang langka. Beras itu, padi itu juga jadi barang langka gitu. Pernah satu literatur kita baca bahwa salah satu dampak dari perubahan iklim itu adalah perubahan pola siklus hutan itu sendiri. Misalnya yang harusnya berbuah 2 kali setahun menjadi sekali setahun gitu. Ada puluhan tim patroli hutan sekarang yang ada di hutan-hutan kita. Kalau nggak ada itu tim patroli, Bang Ben, mungkin hari ini harimau Sumatera itu udah punah gitu. 500 hektar ini, makanya tadi, apakah investasi untuk hutan, apakah hutan untuk investasi, itu harus jelas dulu. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Dip dip dip, Dedi Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Institute dimanapun berada, senang sekali bisa hadir. Saya memang hari ini agak tampil beda. Biasanya pakai lobe atau songkok putih atau kopiah hitam. Hari ini sengaja saya pakai. Ini saya beli waktu ke Borobudur beberapa tahun yang lalu ya. Kemarin saya lihat di kotak tempat penyimpanan topi saya masih ada. Saya pakai ini karena memang hari ini saya mengundang narasumber masih kalangan milenial. Kalaupun udah mau dekat-dekat menghabiskan milenial usianya, tapi saya kira masih masuk kelompok itulah. Sahabat saya, teman saya yang juga cukup lama kami sudah berinteraksi dan berteman dalam fase yang berbeda-beda ya. Dari mulai saya fasenya jadi mahasiswa yang nggak tamat-tamat waktu itu nongkrong di tempatnya Bang Bim bersama dengan teman-teman sampai mau nyalon DPD, dan kemudian terpisah oleh waktu lah ya, kemudian akhirnya dengan kesibukan dan aktivitas masing-masing. Nama beliau Bambang Saswanda Harahap, tapi kami panggil namanya Bang Bim. Assalamualaikum Bang Bim. Waalaikumsalam, Bang Deddy. Ya, namanya Bang Bim. Dulu saya mikir-mikir ini kok Bambang Harahap gitu ya. Harusnya Bambang itu Sarjono kira-kira Sarjono, gitu ya. Ya. Tapi itulah Bang Bim Harahap ini aktivis lingkungan. Beliau founder salah satu NGO yang concern untuk isu-isu lingkungan. Mungkin lebih spesifik, isu hutan barangkali. Voice of Forest. Suara hutan. Jadi memang saya mengenal beliau dari mulai dulu ya, stylenya begini. Stylenya itu style, kalau dulu di kampus biasanya anak-anak pecinta alam, anak-anak aktivis lingkungan, itu stylenya begitu. Dan sampai hari ini saya kira beliau tetap konsisten dengan apa yang sejak awal dulu menjadi bagian dari kehidupannya. Kita akan bicara soal lingkungan. Saya akhir tahun lalu berkesempatan untuk hadir di pertemuan perubahan iklim dunia di Glasgow, Skotlandia, soal perubahan iklim. Dan memang sepertinya perubahan iklim dunia itu akan terus menjadi isu karena populasi jumlah manusia yang terus bertambah di hampir seluruh pelosok dunia ini, itu mau tidak mau pasti akan mengeksplorasi alam yang ada. Dan pelan-pelan baik hutan maupun es di kutub utara, sungai-sungai kita, bahkan satwa-satwa kita, itu pasti akan menemukan beragam masalah sampai dengan ke hujung hari ini.
dan kita akan mendiskusikannya tentu dengan lebih santai dengan Bang Bim ini sebagai aktivis lingkungan yang sampai hari ini masih terus konsen dalam isu-isu itu. Bang Bim, kalau kita mencoba untuk mengkategorisasi lah lingkungan hidup ya, berdasarkan perspektif publik hari ini soal pelestarian hutan, pengelolaan limbah, dan mungkin pengelolaan air dan lain sebagainya. Tapi saya lebih spesifik ingin bahas soal hutan lah. Kemarin saya baru pulang juga dari Banda Aceh. Baru tiba kemarin malam. Juga sama. Kami sedang mendiskusikan untuk melahirkan sebuah undang-undang sistem pengelolaan sumber daya alam, di mana kemudian hari ini kita menemukan fakta bahwa sumber daya alam kita itu semakin hari semakin habis karena dieksploitasi habis-habisan. Sementara kebutuhan manusia nggak habis-habis gitu. Seperti apa nih Bang Bim melihat kondisi hutan kita sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Deddy. Ya. Waktunya hadir di di podcast yang menurut saya ini terobosan ya Bang Deddy. Ya. Nah, ini memang topik berat ya Bang Deddy. Topik berat, tapi bagaimana kita coba teman-teman milenial memahami. Karena ini banyak sekali konsep kebijakan, ada regulasi juga kan seperti yang Bang Deddy sampaikan tadi. Kemudian implementasi di lapangan gitu ya. Bicara hutan gitu ya. Mungkin kami di teman-teman penggiat lingkungan, orang akan melihatnya kami itu kayak ngurusin satwa aja, ngurusin monyet, ngurusin apa gitu. Kayaknya pronya dengan satwa bukan dengan manusia gitu. Tetapi gambaran dasar utama dari persoalan yang kita hadapi hari ini adalah itu tadi, payungnya itu perubahan iklim Bang Ded. Perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini pekerjaan rumah seluruh negara. Bang Deddy hadir di COP 26 ya kalau nggak salah saya. COP 26 betul. Di Glasgow. Kenapa jadi isu utama gitu? Ini jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa krisis perubahan iklim itu menjadi isu utama? Karena semua negara merasakan dampaknya gitu. Jadi isu internasional gitu. Nah, ketika isu internasional ini ada, kami coba memahami sebenarnya kenapa dia begitu harus mempertemukan banyak negara gitu ya untuk mengatasi persoalan itu. Jadi teman-teman di pendengarnya Deep Institute, kita saat ini saya pribadi khawatir, kita juga teman-teman khawatir bahwa dengan kerusakan hutan kita hari ini gitu ya. Ini kita bicara global Bang Deddy ya. Kita pasang target, negara-negara pasang target 2030 itu tidak boleh lebih dari 1,5 Celcius gitu ya, pemanasan global kita. Sementara di 1,5 ini aja gitu ya, kita sudah mengalami banyak perubahan. Tantangannya apa? Pangan, Bang Deddy. Jadi krisis pangan itu bukan seperti nyanyian politisi saja gitu ya. Krisis pangan itu fakta. Kita udah masuk ke beberapa daerah, banyak masuk Aceh, Sumut gitu ya. Perubahan iklim itu memicu anomali cuaca misalnya. Sehingga orang tidak bisa lagi memprediksi kapan harus bertanam dan kapan harus panen. Itu satu. Betul. Bang Deddy. Jadi dampaknya apa? Gagal panen. Kalau gagal panen, siapa yang akan memproduksi beras? Siapa yang akan bertani? Gitu. Siapa yang tahan bertani dengan kegagalan gitu ya? Misalnya dia pasang biasanya 1 hektar sawah cukup, dia bersawah 1 tahun cukup untuk dijual dan sebagainya. Karena gagal, dia kan mengalami kerugian Bang Deddy. Yeah. Jadi payung besar masalahnya itu adalah perubahan iklim gitu, perubahan iklim. Dan ini soal serius, bukan soal main-main gitu. Gak ada gunanya investasi besar kita mengundang investasi luar ke Indonesia gitu ya. Kita kayak menyediakan, wah ini lahan kita, silakan dieksploitasi gitu ya. Ada kalanya nanti uang tidak ada gunanya gitu loh. Ini yang paling khawatir kalau teman-teman aktivis lingkungan sebenarnya. Ada kalanya uang tidak ada gunanya gitu. Ya bisa jadi 15-30 tahun ke depan gitu. Jagung menjadi barang langka. Beras itu, padi itu juga jadi barang langka gitu. Saya bukan menakut-nakuti gitu. Mungkin kalau pemerintah ini dengar pemerintah dengar podcast Bang Deddy ini seolah-olah saya memprovokasi publik untuk khawatir gitu. Seharusnya memang khawatir. Memang harus khawatir. Harus khawatir kita. Terbaik kepada semua pembuat kebijakan gitu ya. Nah, itu tadi. Karena perubahan iklim tadi, potensi perubahan iklim, kita gagal panen. Gagal panen, terus kita mau makan apa ini?
kita mau bahkan kebanggaan investasi, ngundang orang untuk eksploitasi hutan kita gitu. Nanti akan saya coba apa ya? Apakah hutan itu bisa jadi investasi gitu? Kita coba cara baru gitu ya. Ada caranya Bang Didi gitu. Tapi sebelum sampai di situ, satu hari berapa minggu lalu saya pulang dari sebuah desa di Aceh Timur. Desa yang kita ke dalam itu menggunakan perahu Bang Didi 3 jam masuk, dan ada sinyal ya di desa itu. 1 tahun mereka tidak bisa panen apa-apa di dalam. Sebelumnya mereka Bercocok tanam ya. Bercocok tanam ya? Ada Sawah macam-macam, ada sawah, ada durian, ada macam-macam ya. Jadi kita ke sana 1 tahun mereka itu berkejar-kejaran dengan hama. Gitu ya. Jadi kalau mereka nanam itu dicabut sama monyet gitu ya. Tanamannya dicabut. Kemudian kalau mereka tanam nanti gajah datang nyerang gitu ya. Dan selain itu ada babi juga, hama yang paling mereka tantangan. Saya tanya apakah ini memang sesuatu yang terjadi berulang gitu, dan mereka bilang itu baru sekitar 1 tahun terakhir gitu mulainya, 1-2 tahun terakhir, sehingga mereka kesulitan secara ekonomi. Ini banyak Bang Didi, fakta-fakta ini. Masyarakat pinggir hutan yang kesulitan secara ekonomi banyak, banyak sekali, dengan gagal panen lah ini segala macam gitu ya. Dan ternyata kenapa itu terjadi? Menurut masyarakat di situ, gini, Bang gitu katanya, buah-buah hutan itu tidak berbuah lagi Bang Didi. Iya, seharusnya dia bisa berbuah 2 kali dalam setahun. Dalam 2 tahun terakhir buahnya udah nggak banyak. Buah yang dalam hutan untuk pakan satwa. Iya. Nah, sehingga apa? Sehingga satwa turun untuk mencari sumber pakan. Dia keluar hutan masuk perkampungan. Masuk pasti. perkampungan. Iya. Karena di perkampungan tersedia kan, ada itu tadi ada tanaman masyarakat gitu. Sehingga apa? Pernah satu literatur kita baca bahwa salah satu dampak dari perubahan iklim itu adalah perubahan pola siklus hutan itu sendiri. Misalnya yang harusnya berbuah 2 kali setahun menjadi sekali setahun gitu. Bayangin nih dampaknya Bang Didi ke depan seperti apa. Emang orang di kota bertani Bang Didi, orang bertani kan di pinggir hutan ya, masyarakat desa. Iya. Dari mereka kita hidup, kita makan gitu ya. Kita beli, kita makan gitu. Kalau mereka berhenti bertani gitu, itulah krisis pangan sesungguhnya gitu. Tapi kenapa ya soal isu-isu lingkungan ini, soal kerusakan hutan, kerusakan lingkungan dan sebagainya, saya bisa pastikan bahwa APBN negara nggak terlalu besar untuk mendorong itu. Nggak menarik kali ya, mungkin ya. Gini Bang Didi, ini kan sebenarnya begini, hutan ini juga banyak investasi ya, karena itu investasi internasional. Kan banyak teman-teman NGO bekerja, ratusan miliar uang dalam sektor konservasi ini ya, Bang Didi. Bang Didi, NGO, civil society yang bantu kerjanya pemerintah gitu ya. Pertanyaannya apakah kerja ini bisa sinergi di bermitra setara? Ini juga jadi pertanyaan. Jadi gini, kalau tadi Bang Didi bilang, masuk akal nggak sih Bang Didi jaga hutan 100 hektar gitu ya? SDM-nya 6 orang, 7 orang. Itu honor Bang Didi. Honornya 2, nanti PNS-nya gitu. Itu di kita sini tuh? Di kita sini. Itu di Kementerian KLHK? Iya. Oh iya. Banyak resort-resort, seksi-seksi. Bahkan ada kantor resort itu yang nggak punya kantor gitu. Jadi Padahal dia mau ngawal hutan ini. mau hutan. Makanya bisa kita minta tolong nih ke Bu Menteri gitu ya. Kalau misalnya kalau nggak ada keberpihakan anggaran juga terhadap sektor kehutan terutama kepada KLHK, mungkin sebaiknya bisa Bu Menteri Keuangan yang jadi patroli hutan gitu ya, Bang Didi. Biar tahu dia ya. Biar tahu apa sebenarnya terjadi. Teman-teman itu bekerja 15 hari. Jadi kita tidur nyenyak di sini Bang Didi. Tidur nyenyak nih di sini, hidup normal gitu ya. Tapi di hutan Leuser, di hutan Taman Nasional Batanggaris, ada orang yang jalan ke dalam masuk 10 hari, 15 hari buat jaga kawasan itu. 15 hari masuk baru keluar gitu. Kita pernah tahu nggak itu gitu? Itu rutin Bang Didi. Rutin ya? Rutin. Dan itu kerjasama, ada teman-teman NGO gitu. Ada puluhan tim patroli hutan sekarang yang ada di hutan-hutan kita. Kalau nggak ada itu tim patroli Bang Didi, mungkin hari ini harimau Sumatera itu udah punah gitu. Iya. Jadi ini kompleksitas masalah yang kebijakan political will ya sebenarnya kalau ini ya. Makanya pengen kita tanya gitu ya, mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi itu paham soal hutan ya, karena beliau tuh alumni UGM Hutanan gitu ya. Mungkin beliau punya frame tentang hutan Indonesia itu sebenarnya.
Kalau kita ungkapkan fakta begini Bang Ded. Sumatera Utara lah misalnya. Itu laju kerusakan hutan nomor 3 loh di Indonesia ini. Kita berkontribusi menjadi negara penyumbang deforestasi di dunia. Jadi kita kemana, kebijakan kita kemana, situasi kemana gitu loh. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Pertama keberpihakan anggaran, memahami situasinya ya, memahami kondisi lingkungan kita itu. Saya khawatir kalau orang tanya, Bim, kenapa konsentrasimu di konservasi gitu? Kalau ditanya hati kecil gitu ya, aku nggak pengen tuh anakku tuh 20 tahun ke depan gitu ya. Bukan nggak bisa nengok gajah, bukan nggak bisa nengok harimau, bukan. Nggak bisa makan beras, makan nasi gitu. Takutnya gitu, Bang Ded. Kalau orang dulu bilangnya, kenapa kita lestarikan harimau, badak gitu, supaya generasi kita bisa ngelihat terus di alam gitu. Yes, Bukan itu benar. sebetulnya. Tapi Oke. sekarang konteksnya bukan itu lagi. Iya. Konteksnya kita jaga nih perubahan iklim ini gitu. Makanya apa bisa ada negara sedang mempersiapkan port estate gitu ya. Ini singgung-singgung sedikit nih port estate Bang Deddy. Kita bukan pertanyaannya apakah karena kita memang butuh lahan pertanian yang luas atau memang karena faktor iklim kita yang nggak mendukung lagi. Sebagai negara tropis harusnya kita subur loh Bang Deddy gitu. Food estate itu kan konsepnya sebenarnya menambah lahan ya supaya makin luas ya. Padahal sebenarnya lahannya bisa diperkecil, maksimalisasi panennya juga bisa di setel kalau pakai pendekatan teknologi sebetulnya ya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal bisa dilakukan betul. Kenapa kita harus buka hutan gitu ya? Food estate mau nggak mau kan mesti buka hutan. Yoi, karena butuh lahan. Butuh lahan. Ya itu, itu. Makanya ini kita berpikirnya apa sih? Makanya kami kadang ngelihat pemerintah ini dalam sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, KLHK ini. Saya pengen tanya nih Bu Menteri, Bu Siti Nurbaya, kita jangan-jangan kita sedang kayak lari di atas treadmill aja nih, Bang Ded. Kita lari keringatan itu, energi habis, waktu habis, sumber daya habis gitu. Tapi nggak nyampe kemana-mana gitu. Ya kacamatanya itu tadi, kacamata kementerian itu kan di pusat ya. Kali-kali bisa gimana ya, supaya bawah ini kasih informasi yang benar lah, yang update terhadap Bu Menteri gitu. Bu, situasinya begini loh gitu. Bahwa banyak sekali hutan kita yang dikuasai mafia gitu. Banyak kali hutan kita itu diambil secara ilegal gitu. Kemudian terjadi pembiaran banyak. Bahkan di Taman Nasional sekalipun gitu. Menurut Bang Bim gimana itu pendekatannya supaya connect nih? Kan ada satu sisi ada investasi yang harus masuk misalkan. Ya. Contoh IKN misalkan. Membangun IKN itu kan mau nggak mau, itu kan sebagian hutan kan mesti Ya. dipersiapkan untuk pemukiman, perkantoran dan lain sebagainya gitu kan. Satu sisi ada investasi yang mesti masuk dalam rangka percepatan pembangunan. Di sisi lain ada hutan juga yang mesti tetap kita pelihara, lingkungan yang mesti tetap kita jaga. Ini kira-kira macam mana nih supaya bisa matching nih? Ya. Gini, ini kalau kita mengutip istilahnya Rocky Gerung gitu ya, nalar gitu ya. Nalar, kita ya. perlu menyamakan nalar sebenarnya. Frekuensinya harus sama nih. Negara butuhnya apa? Rakyat butuhnya apa gitu. Nyambung nggak nih? Negara itu sebenarnya dalam hal ini pemerintah lah ya, rejim lah yang sedang berkuasa. Butuhnya apa sebenarnya? Rakyatnya butuh apa? Rakyat butuh IKN nggak? Pernah nggak ditanya ke rakyat itu gitu ya? DPR lah misalnya gitu ya. Pernah nggak DPR itu secara bersepakat bahwa memang kita butuh IKN, butuh ibu kota baru gitu? Jangan-jangan kita butuh ini Bang Ded, butuh sumber pangan yang baru. Kita butuh lumbung pangan yang baru, kita butuh laut yang sehat bisa memproduksi ikan yang baik untuk konsumsi manusia gitu. Itu nalar itu yang kadang kita. Kalau saya bilang gini Bang Ded. Bicara IKN karena memang kita adanya di Sumatera Utara gitu ya, IKN yang di sana gitu ya. Walaupun uang kita dari daerah juga, pajak kita nanti akan diserap untuk membangun itu, jadi kita pasti. berkewajiban untuk mengkoreksi itu. Kita sedang menghadapi resesi, kan begitu ya. Ancaman resesi sedang digaungkan sekarang oleh pemerintah. Tapi sama kayak kita dalam rumah tangga, kita sedang kesulitan ekonomi, tapi kita bangun rumah baru gitu. Itu logikanya harus didistribusikan ke publik gitu ya. DPR bicara lah gitu ya, kenapa kita butuh ibu kota baru dan sebagainya. Makanya kalau kita tarik lagi bicara investasi Bang Deddy, kita punya hutan nih Bang Deddy. Kita punya hutan 1 juta hektar misalnya.
Atau kita punya hutan konservasi kita 500 hektar gitu. 500 hektar ini, makanya tadi apakah investasi untuk hutan, apakah hutan untuk investasi, itu harus jelas dulu. Iya, betul. Kalau Investasi untuk hutan atau atau hutan? untuk investasi. Oke. Sesungguhnya kalau investasi, kita berinvestasi untuk hutan, hutan juga bisa beri kita feedback yang besar. Kan sekarang banyak loh gitu dana-dana internasional gitu ya. Karena itu isu internasional ya, isu internasional hutan. Kalau kita komit menjaga 500.000 hektar kita gitu, 500.000 hektar hutan kita gitu. Kita bisa bicara di forum internasional. Kami udah jaga loh gitu. Kan ada kalau saya nggak salah ya, bahwa penurunan emisi karbon itu Indonesia punya target 3,1 ya. 3,1 itu secara mandiri, pakai uang kita Bang Den, pakai sumber daya kita. Tapi kalau dibantu oleh dunia internasional kalau nggak salah 4,3 targetnya. Kenapa kita nggak bermain di range itu gitu? Jarang lah menteri KLHK itu sebenarnya dia udah bisa keliling-keliling gitu, cari sumber funding gitu untuk memberi penguatan terhadap upaya kita menjaga hutan itu. Karena hutan terjaga kan buat masyarakat global Bang Den. Bang Bim sudah keluar masuk hutan Leuser saya dengar ya. Ya. Hutan Leuser itu Taman Nasional Gunung Leuser yang Ya, saya kira negara memberikan jaminan. Boleh tahu faktanya sebenarnya seperti apa sih TNGL kita sekarang? Waduh, kompleksitasnya masalahnya berat ya Bang. Tadi pertama sumber daya. Sumber daya ya. Kita nggak bisa nyalahin ya Kadang-kadang saya pengen kayak Bu Menteri lah sekali menginap di kantor resort ya. Lihat tuh bagaimana SDM-nya di bawah gitu ya, kondisinya. Gini, itu tadi Bang Den, stafnya 3, 4 gitu. Bisa apa dia? Di tingkat apa itu? Itu satu. Yang kedua yang dihadapinya siapa? Yang dihadapinya kan mafia tanah. Broker-broker hutan gitu ya, broker kayu dan sebagainya. Kemudian masyarakat yang sudah terlanjur di dalam hutan itu. Jadi banyak hal. Kemudian konflik satwa gitu ya. Itu mereka juga harus hadapin gitu. Jadi kalau tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang berpihak terhadap sektor ini, ya kita akan melihat peristiwa ini begitu-begitu saja sampai 10 tahun ke depannya. Faktanya nanti di media kita akan membaca hutan TNGL berkurang, hutan Indonesia berkurang, hutan Sumatera Utara berkurang gitu. Berarti menyedihkan sebetulnya. Karena kalau misalkan pas ada banjir, pasti kayunya turun tuh, diminta nggak diminta. Datang dia. Berarti kan di atas tetap ada kegiatan dipanen. penebangan dan lain sebagainya, dipanen lebih awal gitu kan. Ya itu faktanya. Banyak. Jadi masyarakat kan gini, manusia kan bertambah tuh, bertumbuh gitu. Jadi punya kebutuhan lahan yang makin luas gitu ya. Lahan hidup gitu ya Bang Den. Sehingga alternatif mereka itu meranggap bahwa kawasan hutan. Pertanyaannya, kenapa masyarakat bisa mengakses kawasan hutan itu? Karena minimnya penjagaan Bang Den. Kan karena minimnya penjagaan itu. Sehingga masyarakat ini kan mulanya begini, pura-pura nggak tahu nih. Ini kawasan hutan, misalnya ke taman konservasi taman nasional gitu ya, taman nasional mereka masuk ke dalam. Kan ini kayak nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Tapi lama-lama dirambah, diambil keterlanjuran. Ketika perlu penindakan hukum, pemerintah kita kan tentu akan menghadapi konflik dengan masyarakatnya sendiri. Ini juga harus dikelola dengan baik gitu ya. Ada banyak apa sekarang kebijakan yang ditelurkan. Misalnya kelompok komunitas masyarakat di Taman Nasional Gunung Leuser yang di Besitang, Langkat, ada masyarakat yang sudah 10 tahun menghuni kawasan itu. Udah terlanjur nih 10 tahun gitu. So, apa yang dilakukan gitu? Mereka udah bangun kampung di dalam gitu ya. PLN udah masuk bahkan gitu. Sementara itu kawasan hutan. Apa yang harus dilakukan? Apakah mengusir? Secara kemanusiaan ya tidak gitu ya. Secara kemanusiaan gitu. Tapi secara aturan harusnya mereka tegas gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan Perdirjen namanya, Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam itu, KSDAE. Dibuatlah namanya Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi ini juga sebenarnya banyak pro kontra. Kemitraan konservasi ini adalah memberikan hak kelola, bukan hak milik, Bang, kepada masyarakat yang sudah terlanjur dengan membentuk kelompok tani hutan konservasi namanya. Jadi dia punya hak untuk mengusahakan itu 30 tahun. Tapi yang sudah terlanjur. Satu. Yang kedua, dia tidak boleh nanam sawit. Dia tidak boleh nanam. Dia harus
menggunakan lahan itu, kalau istilah kami itu tanaman MPTS gitu ya. Jadi kayak tanaman jengkol, tanaman-tanaman hutan yang buahnya bisa dia jual, tegakannya kanopi hutannya tetap tertutup. Nggak boleh dia tanam jeruk misalnya dan segala macam. Dan itu dievaluasi per 5 tahun pemerintah evaluasi, per 5 tahun pemerintah evaluasi. Kebijakannya menurut saya secara pribadi good gitu ya, tapi implementasinya jadi masalah sekarang. Akhirnya apa? Kalau tidak terkontrol, akhirnya banyak orang-orang baru yang akan datang mengklaim bahwa itu adalah lahan-lahan yang terlanjur tadi, kemudian mendaftar menjadi anggota kelompok dan sebagainya gitu. Ya itu. Banyak sekali masalahnya ya, Bang Waduh. Bim ya. Saya tanya Bang Dedi, dari semua pejabat publik kita di negeri ini gitu ya, siapa yang konsisten bicara tentang konservasi hutan dan lingkungan? Ya kadang-kadang berhadapan dengan mafia, ya kan? Banyak juga teman-teman aktivis sudah bicara soal Ya ini. kan, kita kan nggak jadi bahan rahasia umum lagi ya kalau Benar. banyak pejabat publik, misalnya bupati, wali kota atau gubernur itu maju dengan dana-dana itu tadi, dana-dana pengelolaan sumber daya alam yang tidak itu tadi yang ilegal gitu ya. Ini legal. Ya. Khusus nih untuk Voice of Forest, agenda spesial yang sedang dipersiapkan baik sekarang maupun ke depan untuk program-programnya soal penyelamatan hutan kita. Yang pertama, karena kita spesialisnya saat ini adalah di campaign Campaign ya. campaign banget, kita campaign itu. Nah di sini teman-teman jurnalis bergabung banyak gitu ya, kita bikin film dokumenter soal hutan, terus campaign ini harus dilakukan. Jangan-jangan masyarakat kita nggak jaga hutan karena mereka nggak tahu Bang Ned, bukan karena mereka mau merusak hutan. Ya karena mereka tinggal di situ, mereka pikir itu bukan hutan gitu kan. Bisa saja. Bisa saja gitu, bisa saja mereka nggak paham gitu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh itu ya. Itu jadi soal. Jadi campaign kita produksi film dokumenter soal hutan, soal satwa, harimau, badak, orangutan, gajah gitu ya, soal terancam punah nih, kekayaan alam Indonesia gitu ya. Nah ini sebenarnya seterusnya kami sedang mempersiapkan database Bang Ded. Jadi database kerusakan hutan, kemudian database persoalan-persoalan masyarakat yang ada di pinggir hutan gitu ya, sehingga ke depan ketika pemerintah membuat kebijakan kita bisa kasih support. Ini loh situasi terkini, update-nya seperti apa. Kemudian kita bikin kelas sekarang Bang Ded, namanya kelas konservasi untuk anak-anak milenial yang mau join. Kita bikin jadi campaign gitu ya, jadi ahli campaign gitu ya untuk konservasi. Kita siapkan kelas saat ini dengan teman-teman gitu. Itu yang kita lakukan oleh Voice of Forest. Artinya kita terus mengkampanyekan bahwa hutan mesti kita selamatkan, hutan mesti kita jaga, lingkungan mesti kita pelihara ya. Harus. Karena ini bukan punya kita ya, ini warisan anak cucu ya. Warisan anak cucu ya. Kita kan nggak membuat Bang Ded. Nggak membuat ya. Kita kan nggak membuat hutan. Iya. Kita hanya menjaga, Menjaga. mewariskan gitu. Masa menjaga aja nggak bisa ya? Ya itu pertanyaannya. Suruh buat pasti nggak bisa. Iya. Giliran jaga juga makin nggak bisa. Iya, coba. itu. Aneh juga ya. Itu Bang Ded. Ya. Aduh. Bang Bim, menarik sekali nih diskusi kita soal isu-isu hutan dan lingkungan. Saya hanya berdoa saja orang-orang seperti Bang Bim dan teman-teman lain di luar sana yang hari ini tetap fokus untuk penyelamatan, konservasi hutan, lingkungan, bahkan satwa itu tetap bisa konsisten dan komit. Walaupun saya tahu sebagian besar itu bahkan uangnya kadang-kadang uang sendiri ya kan. Tapi karena cinta, karena ini akhirnya rela berkorban lah. Ya. Aduh, jangan kembali pulang kalau tidak akan menang. Itu ada lagu dulu kalau saya training Ya, dulu betul, kan. betul. Pokoknya teman-teman tetap dengan konsistensi dan keyakinannya bahwa ini pilihan yang memang harus dijalani kan begitu. Terakhir nih Bang Bim, sebelum kita tutup, mungkin ada quote-quote positif barangkali yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat DIP dimanapun mereka hari ini yang melihat. Silakan Bang. Gini Bang Ded, mungkin quote ya, quote. Iya. Ya, ini quote ini agak ini nanti masuk TikTok nih. Kalau Masuk quote TikTok, saya iya. Gini, hanya ada dua pilihan Bang Ded. Soal bicara lingkungannya, bicara tadi, yang apa yang kita bicarakan hari ini, iya. tantangan ke depan, krisis pangan, dan hanya ada dua pilihan. Terserah kita mau pilih di mana, bagian yang menjaga atau bagian yang merusak. Kalau saya Bang Ded memilih di bagian yang menjaga. Jelas ya, nggak ada abu-abunya ya. Tidak ada abu-abu. Kalau yang lain silakan. Kau mau jaga atau kau mau rusak? Iya, cuman itu. Sekarang. Wow. Iya, iya. Makasih banyak Bang Bim. Ya itu maksudnya. Sahabat DIP, berpulang sama kita. Mau menjadi bagian dari yang ikut menjaga
atau justru kita menjadi bagian yang ikut merusak. Tapi saya kira nggak ada manusia yang ingin menjadi perusak. Semua pasti akan menjaga. Hanya kadang-kadang kita ini suka nggak peduli dan suka nggak usah bicara soal hutan dalam skala yang besar untuk kita jaga pelihara. Kadang-kadang soal kebiasaan membuang sampah kecil, selembar tisu pun kadang kita masih sanggup dari kaca mobil kita buang di jalanan. Menunjukkan bahwa kadang-kadang tingkat care dan peduli kita pada lingkungan justru harus dipertanyakan sebetulnya. Barangkali demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bang Bim Ya, mana? dalam diskusi kita yang lainnya. Sampai bertemu lagi. Saya Deddy Iskandar Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.